Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mughiril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan alam jagat raya. Hidup dan mati kita ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang mulia, Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu taat dan konsekuen terhadap ajarannya. Hadirin rahimakumullah, kali kesempatan hari ini kajian kita yaitu tentang Ramadan sebagai bulan ampunan. Dasarnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah kalian pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga. Arduha, yang luasnya surga tersebut menyamai langit dan bumi. Uiddat, disediakan surga tersebut lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, di tengah menggejalanya Covid Corona 19, di mana yang sudah pandemik di seluruh penjuru dunia ini, maka di bulan suci Ramadan ini kita tetap konsekuen melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Justru dengan diberikannya bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemik wabah yang begitu telah mendunia, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kepada kita sejauh mana kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok pangkalnya, seluruh musibah dan bencana yang ada di permukaan bumi ini itu diakibatkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah karena dosa, ya. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman, "Fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun." Fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu, bahwasanya apabila Allah berkehendak untuk menimpakan sebuah musibah, bi ba'di dunubihim, ini banyak disebut adalah ba' sababiyah, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia ini tidak mengetahui karena fasik. Fasik itu termasuk mukmin asi, yaitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku beriman tapi tidak sholat, ngaku beriman tetapi dia ini tidak puasa. Nah, ini namanya fasik. Ini termasuk juga ya perbuatan-perbuatan dosa. Faktor penyebab yang kedua, ya, karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya di surat 16 ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Artinya, Allah telah memberikan sebuah contoh negeri yang dimaksud di sini dalam tafsir adalah negeri Mekah, di mana negeri Mekah ini dalam keadaan aman dan kemudian dalam keadaan tentram, di mana rizkinya datang di setiap penjuru. Kemudian lalu mereka ini fakafarat bi an umillahi, lalu mereka ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di dalam tafsir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah ini kufur, inkar pada saat datangnya Rasulullah SAW.
Lalu mereka ini ditimpakan yaitu musim kemarau, yaitu kurang lebih adalah 7 tahun berturut-turut. Itulah apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi nomor 2 ini akibat dari kufur. Konteks ayatnya sekarang hadirin rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang Islam yang mengikuti yaitu perilaku kekufuran non muslim hari ini. Padahal dia dalam KTP-nya Islam, tetapi dia ini masuk yaitu kategori terhadap kekufuran. Ya. Dalam berbicara, dalam berpakaian, kemudian dalam bergaul, dalam berinteraksi, sesungguhnya sudah mengandung yaitu unsur-unsur kekufuran. Kemudian faktor penyebab yang ketiga, ya, adanya ini karena musibah ini itu karena adalah dolim. Ini diterangkan di surat Hud, surat ke-11 ayat 117. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Allah Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri di mana mereka ini adalah berbuat dolim. Jadi Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri di mana negeri-negeri yang telah ada sebelumnya seperti kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madyan. Itu karena mereka ini berbuat dolim. Wa ahluha muslihun, dan mereka ini penduduknya itu berbuat kebaikan. Ini menurut konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya marilah kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini diisi. Sebab tidak ada yang bisa menghilangkan terhadap COVID Corona ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diajarkan yaitu di dalam nafi dan isbat, ya, Corona untuk mendatangkan sebuah penyakit dia berhajat kepada Allah. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada virus corona. Dengan virus corona Allah kuasa untuk mendatangkan penyakit. Tanpa virus corona pun Allah kuasa untuk mendatangkan penyakit. La ilaha illallah. Sama seperti ada yang di dalam kitab surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semua illa, kecuali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan bagi kita. Di antaranya apa? Urusan mati, urusan hidup, urusan rizki, urusan jodoh. Tapi ayat ini kita jangan pahami dengan pemahaman yaitu Jabariyah, sehingga tidak ada ikhtiar. Juga ayat ini jangan dipahami dengan pemahaman Qadariyah. Jadi dia hanya membesarkan terhadap usaha ikhtiar, sementara Allah tidak dibawa. Nah, maka supaya kita ini selamat, maka kita adalah ada pahamnya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ada teori kasab ikhtiar. Corona boleh ada dan dia ini menyebarkan penyakit, tapi kita itikadkan bahwa segala sesuatu yang akan menimpa kepada diri kita ini semua sudah ada dalam suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi corona ini nggak bisa memberikan manfaat dan madara, tapi tetap juga kita ini berusaha ikhtiar, ya, ikhtiar. Kemudian kita jaga kesehatan, kemudian kita pakai masker. Nah, kemudian kalau keluar itu ikhtiar-ikhtiar yang seperti yang telah dilakukan juga oleh pemerintah. Semoga ikhtiar-ikhtiar ini memberikan salah satu jalan keluar yang terbaik. Tetapi kalau dihilangkan semuanya itu, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita fatalism, predestinism, artinya adalah berpaham kepada Jabariyah, tidak ada usaha. Bahkan orang Jabariyah kalau dia itu mau nyebrang mobil saja nggak pernah lihat kanan dan kiri, ya sudah nyebrang. Akhirnya ketabrak juga. Tapi kalau orang dia ini adalah Qadariyah, dia lebih mementingkan logika, lebih mementingkan usaha. Nah, kita ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tetap yang namanya penyakit itu dari Lauhil Mahfuz diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ini adalah harus ikhtiar, harus berusaha. Nah, ikhtiarnya itulah hadirin rahimakumullah merupakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana supaya kita ini syarat-syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pertama, sasarannya kepada siapa? Sasarannya taubat ini di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semua ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Menurut Umar bin Khattab, taubatan nasuha ini seperti halnya seseorang makanannya jatuh, kemudian dia ini tidak bisa dimakan, artinya tidak kembali. Syarat tobat yang pertama adalah harus ada menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Hari ini kadang-kadang orang berbuat dosa, ya, sudah masuk penjara, bukan jera, malah dia ini pingin kedua kali. Bahkan hari ini saja mereka yang tidak amanah terhadap rakyat, ya, yang sudah beritanya menyebar dan ini adalah bukan berita hoax, yang diberikan kepada tenaga kerja untuk prakerja sekitar 20 triliun, konon katanya sudah mulai akan disunat, yaitu 5,6 triliun. Nah, jadi ini harus jera. Bahkan kata Rasulullah SAW, man adnaba wa huwa yadhaku, barang siapa dia berbuat dosa kemudian dia ini tertawa, tidak menyesal, maka dia dakhalan nar wa huwa yabku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan sedih. Yang kedua adalah harus mengakui syarat tobat ini, diakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Nah, cara pengakuannya itu dengan cara istighfar. Kadang-kadang hari ini istighfar dibanyakin ya bagus, tapi yang terpenting ini adalah perilaku kita ini adalah berubah, ya. Jadi istighfar itu adalah make up-nya taubat. Yang ketiga adalah tidak mengulangi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dapun mereka orang-orang yang berbuat fahisyah, perbuatan keji. Keji ada dua, ada perbuatan keji yang dohir, yang nyata seperti judi, berzina, maling, korupsi, membunuh, membegal. Kemudian ada fahisha yang ada di dalam hati kita seperti syirik, murtad, toma, bermacam, yaitu termasuk perbuatan-perbuatan hati. Nah, ini tidak mengulangi, dan mereka ini walam yusirru, mereka tidak mengulangi terhadap perbuatan dosa. Ya. Logikanya bagaimana? Hari ini kita pakai mobil, ya, ke Tanjung Priok, terus ke Bekasi, kemudian kotor, datang ke rumah, maka langsung motor atau mobil tersebut dicuci. Tapi syarat, yaitu debunya, kotorannya jangan dibikin-bikin. Hari ini kita lapar, cepat hari ini kita makan, besok lapar, kemudian besok lagi, lusa lapar, lusa yaitu kita makannya, syarat laparnya jangan dibikin-bikin. Kaitan dengan dosa, hari ini kita berbuat dosa, cepat hari ini kita tobat, besok berbuat lagi, cepat besok, lusa begitu juga. Tapi syaratnya dosanya jangan diplanningkan, jangan direncanakan. Begini planning rencananya, biarinlah Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita hanya tahu Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Selain itu juga Allah adalah adzabun adzim, memiliki adab yang sangat dahsyat, memiliki adalah adzabun alim, memiliki yang sangat pedih, siksa yang sangat pedih sekali. Jadi kita hanya tahu ini adalah hanya Allah Maha Pengampun, ya, terhadap dosa. Di balik itu juga sifat Allah juga ada mengatakan adzabun adzim. Kemudian yang keempat, syarat dosa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah islah. Ya, islah ini. Jadi kepada Allah sasarannya adalah tobat, kepada manusia islah. Misalnya kita pulang dari masjid, ya, sendalnya kemudian ketukar, tahu-tahu udah 1 minggu ada yang lihat, wah ini, maka kita ini harus islah. Mohon maaf Pak, memang ini ada sendal Bapak sudah saya pakai kurang lebih seminggu sampai 1 bulan. Nah, kata yang punyanya ganti, maka kita harus ganti. Itulah islah. Ya, maka kita ini ketika bulan Ramadan, kemudian nanti Idul Fitri, kita ada islah pada ibu kita, pada bapak kita, kepada guru kita, masyarakat. Mestinya islah. Kalau kita ini belum islah, hadirin rahimakumullah, itu belum kena terhadap syarat-syarat tobat. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga, ya, dengan adanya wabah ini, mari kita sama-sama tobat. Khusus kita ini adalah untuk bangsa Indonesia dan di seluruh penjuru alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kita yang terbaik. Dan ini adalah merupakan ada hikmah yang terbesar
ya, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa membaca Al-Quran. Semuanya itu ada hikmah-hikmah terbaik. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik di bulan suci Ramadan ini, harus lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa adimu sultanik. Wallahu ladzi la ilaha alimul ghaib wa syahadati war rahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Ampunilah dosa kami, kesalahan kami ya Allah. Di tengah-tengah wabah musibah yang terjadi di seluruh penjuru alam ini, ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami semuanya, anak kami, keluarga kami, majlis taklim kami yang ada di Jakarta ataupun di luar kota ya Allah. Lindungilah kami bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh penjuru alam. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman dan Islam kami. Tetapkanlah kami keistiqomahan kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka, anak-anak kami, cucu kami menjadi alim dan alamah, menjadi hafidh dan hafidhah Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila datangnya ajal kepada kami, matikanlah kami ketika sedang membaca Al-Quran, sedang sholat tahajud. Matikanlah kami dalam keadaan taat, dan matikanlah kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.